Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mila Natasha Johar dengan NIM 1210246450240006. Saya berasal dari Universitas Banda Neira, jurusan Perikanan, tepatnya di Prodi Sosial Ekonomi Perikanan. Baik, di kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan tentang materi analisis model bisnis yang sukses di sektor perikanan. Tidak membuang-buang waktu, saya masuk ke materi. Jadi, apa itu model bisnis perikanan? Jadi, model bisnis perikanan adalah kerangka cara usaha menciptakan nilai, menyampaikan ke pelanggan, dan menghasilkan keuntungan secara keberlanjutan. Di sektor perikanan, model ini menyimbangkan tentang produksi, ekologi, ekonomi, dan sosial. Jadi, kita masuk ke jenis model bisnis sukses di perikanan. Baik, kita masuk ke model terintegrasi hulu hilir, yang dimana maksudnya yaitu mengelola seluruh rantai pasok mulai dari pembibitan atau pemanenan, pengolahan, pengemasan, hingga pemasaran langsung. Dari model tersebut ada kelebihannya yang dimana mengurangi ketergantungan pada perantara, meningkatkan nilai tambah, dan mengontrol kualitas. Ada juga contohnya seperti usaha yang menangkap ikan, mengolah menjadi filet, abon, atau buku, terus menjual ke pasar lokal, restoran, maupun diekspor. Baik, kita masuk ke model yang kedua, yang dimana model kemitraan, yang dimana maksudnya adalah nelayan atau petani ikan bergabung dalam kelompok atau koperasi, bermitra dengan pengusaha, pembiayaan, atau pemerintah. Model ini juga memiliki kelebihannya, yang dimana model ini lebih kuat, akses peralatan dan pasar lebih luas, resiko dibagi bersama. Ada juga contohnya seperti koperasi nelayan yang mendapat bantuan kapal dan es, lalu menjual hasil secara kolektif ke pedagang besar. Itu yang dimana contoh model kemitraan. Baik, kita masuk ke model ketiga, yang dimana model keberlanjutan dan ramah lingkungan. Jadi, model keberlanjutan dan ramah lingkungan adalah mengolah sumber daya agar tidak punah, mematuhi aturan penangkapan, misalnya seperti ukuran ikan, musim penangkapan, dan mendapatkan sertifikasi keberlanjutan. Dalam model ini juga ada kelebihannya, yang dimana akses ke pasar premium, harga lebih tinggi, mendukung keberlangsungan usaha jangka panjang. Contohnya juga seperti menangkap ikan dengan alat ramah lingkungan, budidaya ikan dengan sistem resirkulasi air. Baik, kita masuk ke model terakhir, yang dimana model digital dan e-commerce, yang dimana maksudnya adalah memasarkan hasil perikanan lewat platform daring, media sosial, atau aplikasi khusus. Baik, di sini juga ada kelebihannya, yang dimana kejangkauan pasar lebih luas, biaya distribusi lebih efisien, komunikasi langsung dengan pembelinya. Ada juga contohnya seperti penjualan ikan segar atau olahan lewat marketplace, Instagram, atau kerjasama dengan jasa pengiriman cepat. Baik, kita masuk ke analisis faktor penentu keberhasilan, yang dimana ada beberapa faktor. Yang pertama ada faktor ekonomi. Faktor ekonomi itu seperti biaya operasional terkontrol, kedua margin keuntungan stabil, yang ketiga akses pembiayaan mudah, dan keempat permintaan pasar. Kita masuk ke faktor ekonomi, yang dimana biaya operasional terkontrol, yang kedua margin keuntungan stabil, yang ketiga pembiayaan mudah, keempat permintaan pasar jelas. Kita masuk ke faktor sumber daya dan teknis. Di sini ada beberapa faktor. Yang pertama, ketersediaan sumber daya ikan terjaga, yang kedua penggunaan teknologi tepat guna, dan yang terakhir kualitas produk terjaga hingga ke konsumen. Baik, kita masuk ke faktor terakhir, yaitu faktor regulasi dan sosial, yang dimana mematuhi peraturan daerah dan nasional, yang kedua mendapat dukungan masyarakat dan pemerintah, dan yang terakhir tidak merusak lingkungan pesisir. Baik, jadi itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.